Selamat malam, ketemu di Catatan Najwa. Kali ini beda, spesial. Karena Catatan Najwa kita nobar debat Pilpres di Epicentrum 21 sama ratusan teman-teman yang ada. Hore! Rame banget, seru banget. Debatnya spesial, bawa asik politik karena politik itu jangan dibawa baper. Ngapain kita baper, elitnya juga kadang kelihatannya aja suka berantem, dibalikannya selalu biasanya seneng-seneng aja, jadi jangan sampai kita yang nonton malah ikutan baper. Oke, kita mau nobar bareng di bioskop, kayaknya baru kali pertama nih kita ada nobar di bioskop. Dan Narasi TV memang sengaja bikin suasana yang beda karena kita mau bawa asyik politik. Dan salah satu cara bawa asyik politik adalah mengajak teman-teman untuk aktif bersuara, menyampaikan pendapatnya lewat berbagai cara. Salah satunya yang kita lakukan adalah kita mau ajak teman-teman selain nanti datang ke kotak suara ke TPS 17 April, sembari itu kita juga bisa memanfaatkan ini nih kotak suara kita yang sehari-hari kita pegang di tangan kita untuk menyampaikan pendapat lewat sosial media. Kita punya campaign di Narasi TV namanya Suara Penentu, ini dia campaignnya. Nama gue Bima, gue anak tunggal. Nama gue Firdi, gue kerja sebagai periset dan penulis. Gue Regina, gue kreatif event. Gue Rana, gue sebagai content creator. Nama gue Tio, gue content community. Nama gue Reza, gue penata suara. Gue Raisa Natania, gue copywriter. Gue Monica Noeva, gue kreatif di Narasi.tv. Gue Febri, gue video editor di Narasi.tv. Aku Syifa, aku mahasiswi. Gue penting. Gue penting. Aku penting karena kalau di kreatif event sumber ide itu dari gue. Karena kalau nggak ada gue, jalanan di Jakarta bisa makin macet. Tahu kan, kalau di pertigaan biasanya orang-orang tuh rebutan pengen jalan duluan. Nah, gue biasanya ngalah. Makanya kalau nggak ada gue, jalanan bisa makin macet. Gue penting banget di rumah. Kalau misalkan gue nggak ada, ntar nyokap gue bayarin kuliah siapa? Soalnya kalau video ini nggak diedit, lu pasti boring nontonnya. Karena kalau nggak ada konten dari gue, netizen mau komentar apa? Kalau gue nggak ada, ya ini video nggak ada suaranya. Banyak banget konten yang masuk, harus gue revisi dan harus gue akurasi. Makanya gue penting. Karena gue suka banget bagiin kehidupan gue di Instastory. Jadi buat teman-teman gue pasti terlalu terhibur sama Instastory gue. Makanya gue penting. Karena kalau misalnya nggak ada aku di kampus nggak ada yang ngerjain tugas. Karena aku orangnya ambisius parah. Biarpun suara gue cempreng, suara gue bisa menentukan. Nggak cuma nentuin jodoh, tapi juga nentuin siapa pemimpin bangsa yang akan melayani kita 5 tahun ke depan. Kalau nggak ada gue, TPS-nya nggak rame dong. Kalau misalnya contoh lagi ada pemilu, kalau misalnya gue nggak milih, ya negara bakal rugi karena udah beli tinta banyak-banyak, ngeprint surat suara banyak, nggak kepake. Kan kasihan nanti uang. Suara gue penentu buat masa depan orang banyak. Aku adalah generasi muda yang harus menyalurkan aspirasi dan juga menentukan siapa pilihan untuk ke depannya. Gue anak muda, suara gue harus didengar dong. Ya tadi gue ngomong aja dibayar, kalau gue nggak ngomong, acaranya nggak jalan dong. Kan gue MC. Kertas suara yang udah dicetak nanti kebuang kalau gue nggak pilih. Selain video editor, gue juga vokalis. Gue suara penentu. Gue suara penentu. Gue suara penentu. Gue suara penentu. Gue suara penentu, Suara penentu. Gue suara penentu. Gue suara penentu. Aku suara penentu. lo butuh suara gue. Lo butuh suara gue. Kamu butuh suara aku. Lu butuh suara gue. Lo butuh suara gue. Suara penentu, yang jelas politisi butuh suara kita suara penentu, suara kita punya arti. Dan kalau bicara pilpres, bicara pemilu rasanya memang karena kampanyenya udah panjang banget nih. Kampanye sejak 7 bulan lalu dan hawanya tuh pasti ke bawah panas ya nggak sih? Selalu berasa di WhatsApp grup keluarga terutama. Berasa nggak sih kalau WhatsApp grup keluarga itu jadi tempat yang paling sensitif dan paling bikin suka bete gitu. Kalau om tante kadang suka ngirim hoax-hoax yang nggak jelas cuma nggak enak gitu kan mau ngomongnya. Anyway, jadi yang jelas kalaupun beda, sekali lagi mari kita bawa asyik aja, beda itu nggak apa-apa, beda itu seru. Seperti yang ini misalnya. Kalau saya dukung Jokowi. Gua mah Prabowo, Sandi. Tapi kita sama-sama yakin ya, Ya, apa tuh? kalau yang dilakukan Rangga ke Cinta itu jahat. Jahat banget. Jahat.
Jahat. Mas tau nggak, saya tuh kemana-mana sukanya jalan kaki, lumayan olahraga. Keren. Tapi kalau saya pengen hemat waktu, ojek online aja. Berarti kita beda dong ya Mas ya? Iya beda, tapi nggak apa-apa. Karena kita ada yang sama. Apa tuh? Kalau kita naik angkot, Oh aku tahu, naiknya pakai kaki kanan, pasti turunnya pakai kaki kiri. Itu sama. Oh, badminton suka, bola juga suka. Lari, renang, sepeda, basket. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong. Tidak ada manusia yang sama, pasti ada perbedaan. Saya sangat setuju olahraga Indonesia harus berprestasi di tingkat internasional. Nah, itu saya kira harapannya. Indonesia. 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 Kalau beda gak masalah jadinya asik. Yang jelas malam ini kita nobar debat Pilpres. Ini debat Pilpres terakhir setelah kita sebelumnya udah 4 kali debat Pilpres. Dan 3 diantaranya catatan Najwa itu selalu menghadirkan 2 kubu yang berbeda tapi orangnya sama. Selalu 2 tokoh yang lucu dan kayaknya sih gak ada yang saling baperan satu sama lain. Dan malam ini atas permintaan jutaan netizen, boleh dong, atas permintaan jutaan netizen, kita akan final battle dengan 2 orang yang sama lagi. Jadi sebelumnya kita udah rematch setelah yang pertama dan yang ini adalah final battle yang ketiga. Dan kita mau nunjukin keseruan ketika rematch sebelumnya, ini dia cuplikannya. Bagaimana Mas Arief, Bang Adian? Jadi gini, rumah siap kerja. Yaitu tadi untuk menjawab bedanya sama kartu prakerja apa Mas? Kalau kartu prakerja itu kan diberikan training, ya. Terus kalau rumah siap kerja? Siap kerja juga diberikan training. Iya, dua-duanya sama. Karena untuk melakukan sama, saya katakan saya setuju sama. Iya, jadi tujuannya ada kita satu bicara, sebentar, sebenarnya ada satu yang saya. Nah, kita bicara. Tadi udah lama. Indonesia first. Bukan 1, 2, Indonesia first. First itu 1. Indonesia first artinya Indonesia yang paling utama. Iya, itu 1. First is pertama, 1 is one, right? First itu 1, utama ya 1. No, it's different between one and first is different. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Adian Napitupulu dan Arief Puyono. Dua-duanya sudah hadir, kita kasih tepuk tangan dong Mas Arief dan Bang Adian Napitupulu. Dua-duanya sudah hadir? Iya, itu dari ujung kanan dan dari ujung kiri. Yes. Woo. Musiknya aja udah musik cowboy. Mas Arief? Ya. Bang Adian? Nggak apa-apa, supaya dekat dengan rakyat memang harus melewati gitu. Kan calon wakil rakyat dua-duanya. Enggak, aku nggak wakil rakyat loh. Loh, masa nggak merasa mewakili walaupun nggak dari rakyat? Aku kan nggak DPR RI. Ya, tapi masa ada juga dong rasanya ingin bicara atas Kalau nama membela rakyat. Ya rakyat, belum iya. mulai udah gini. Thank you Mas Arief, boleh silakan duduk Mas Arief. Bang Adian, thank you udah datang. Kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Oh iya, jadi Mas Arief memang bukan caleg, tapi kan wakil ketua umum partai. Iya. Kalau partai kan mewakili rakyat, jadi wakil ketua umumnya juga harus Membela rakyat bukan mewakili. Membela dan mewakili. Membela aja Mbak. Kenapa sih nggak mau mewakili? Kalau aku nanya Bang Adian, partai itu juga harus bisa mewakili rakyatnya? Melayani Mbak. Gimana? Kalau Arief mau jadi calon wakil rakyat gagal.
suaranya nggak cukup waktu itu. Oh gitu. Gitu Mas Arief? Bener. Oh. Jujur dong. Jujur iya. Jujur tuh nomor 1. Hidup itu kan harus jujur, Mbak. Memang ada yang suka bohong? Karena banyak politisi di DPR RI bohong, Mbak. Tukang bohong. Makanya saya nggak mau jadi anggota DPR RI. Kalau yang samping? Dia sih relatif jujur. Oh relatif. Oke. Yang jelas kita nobar, ini seru ya kita nobarnya nobar bioskop. Ini baru berasa jadi bintang film nggak Mas? Berasa, Mbak. Bang Adian, ini kalau kita foto nih, kalau kita upload, berasanya kita lagi jadi bintang utama film apa gitu. Cocoknya tuh kalau Mas Arief jadi bintang utama film apa, Mas Adian? Jadi bintang film cocoknya main film apa? Matanya intimidatif. Jadi? Jadi nggak berani komentar. Oke, kalau gitu kita komentar soal kampanye aja deh. Tadi di awal saya udah bilang, kampanye sekarang tuh panjang banget 7 bulan. Sebelum kita nanti spesifik bicara soal debatnya, saya ingin Mas Arief dan Bang Adian mengomentari jalannya kampanye yang sangat melelahkan ini. Kampanye Pilpres terutama, gimana sih menilai kampanye Pilpres sekarang yang lebih berhasil meyakinkan rakyat itu 01 atau 02 ya? Prabowo. Kenapa kampanyenya Prabowo lebih menarik? Ya, yang datang lebih banyak di mana-mana dibanding Jokowi. Gitu ya? Iya. Yang datang lebih banyak. Dan nggak bayaran. Oh. Nggak bayaran. Nggak bayaran? Nggak. Maksudnya yang sebelah bayaran? Ya begitulah. Tapi yang paling diingat dari keseluruhan kampanye Pak Prabowo, yang kira-kira akan paling membekas di memori rakyat sehingga pada saat masuk TPS nanti akan memilih jagoan Anda? Yang pasti yang paling membekas itu begini ya, Prabowo itu kan orangnya tegas kalau bicara, bukan membentak-bentak. Kalau Pak Joko Widodo itu lada melempem kalau ngomong. Jadi bedanya gitu. Bang Adian setuju? Yang paling menarik sepanjang kampanye ini? Ya kejujuran tadi, jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, jujur dalam menilai bagaimana situasi rakyat sekarang. Dan itu tidak perlu dengan pukul-pukul meja, nggak perlu. Nggak pukul-pukul meja. Nggak, maksudnya kan tidur gini, yang dengar. Kasihan lah, meja itu jadi korban dari ambisi politik. Artinya ambisi politiknya nggak boleh sampai mengorbankan banyak hal, termasuk meja pun jangan dikorbankan. Oke, jadi yang paling diingat Bang Adian dari Pak Prabowo itu, dari Pak Jokowi yang paling menonjol selama kampanye ini? Kalau dari Pak Jokowi semuanya menonjol ya. Artinya bahwa pertama dia sangat kuat fisiknya. Kedua tampil apa adanya. Ketiga semua anaknya dia gendong yang tadinya nangis diem. Kalau Prabowo yang tadinya diem nangis. Ini itu bentar. Gimana? Nangisnya bukan nangis kenapa Mbak, terharu. Terharu gitu kan. Artinya anak itu nangis karena terharu nantinya dipimpin oleh seorang the real presiden Indonesia. Oke, sebelum dilanjutkan, kita udah nyiapin nih cuplikan kampanye Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, kita lihat dulu cuplikannya dan nanti kita kembali ke dua orang ini.
tadi untuk menyegarkan ingatan. Apa komentarnya Mas Arief ngelihat tadi? Ya apa namanya kan Pak Prabowo. Nggak apa-apa dipakai aja Mas supaya lebih jelas. Ya kan Pak Prabowo itu seorang yang menggambarkan seorang yang tegas. Ya artinya kalau dia ngomong A ya A, B ya B. Artinya ingin mempertegas sesuatu bahwa ada kesalahan di negara ini. Ya artinya kepemimpinan Pak Joko Widodo ini sudah gagal. Ya tapi masih dalam batas-batas yang wajar. Ya artinya orang mengebrak meja bukan berarti marah, bukan berarti emosi. Ya, artinya apa itu? Artinya untuk lebih menekankan, mengingatkan gitu loh, bahwa ada yang tidak benar di negara ini. Artinya bukan. Mas Arief kan sering nih ketemu sama Pak Prabowo. Sehari-hari memang suka gebrak-gebrak atau gimana? Enggak, dia humanis. Humanis? Sangat humanis sekali. Ya jadi berbeda jauh ketika dia tampil di podium. Ya artinya ketika dia memimpin rapat intern nggak pernah. Justru. Jadi itu untuk kepentingan menarik massa gitu justru dia itu adalah seorang yang sangat demokratis. Ya, ketika terjadi sebuah, dulu ada waktu Pilkada DKI Jakarta ya kita rapat. Justru dia sering diberi masukan nggak ada masalah. Ya artinya dengan kita menolak misalnya ada satu ide, strategi, dia berikan waktu. Ya, artinya dia memang sudah terbiasa memimpin. Ya, cuman kalau di podium untuk menyemangati masyarakat, ya yang selalu dibilang Pak Prabowo itu nggak optimis, bukan. Jadi pidato Pak Prabowo itu untuk menyemangati masyarakat kayak Soekarno. Karena kita ini negaranya sedang dalam keadaan bahaya, ya dalam keadaan terjajah oleh asing di eranya Pak Joko Widodo. Artinya kita perlu pembebasan, kita perlu menyemangati masyarakat. Oke, bagaimana Mas Adian? Yang mananya nih? Komentar yang mananya nih? Bahwa bangsa kita sedang terjajah oleh asing, yang terakhir kan itu? Oh enggak, itu dilakukan oleh mertuanya Prabowo dulu. Karena kita bisa buka seluruh literatur sejarah. Kontrak karya penanaman modal asing pertama itu dilakukan oleh zaman Soeharto dan itu mertuanya Prabowo. Mungkin dia bilang mantan mertuanya tapi tidak pernah menjadi mantan kakek dari cucunya. Artinya bahwa tetap ada pertalian keluarga yang tidak bisa diputuskan di situ. Sebenarnya dialah yang bertanggung jawab. Bang Adian boleh agak lebih dekat mic-nya? Nah, kalau yang dilakukan Jokowi justru mengambil alih kan Freeport segala macam diambil alih kembali dan itu Indosat belum berhasil, Mas. Bahwa kemudian ada beberapa hal yang belum sempurna. Tapi langkah ke sana sudah dilakukan dan itu jauh. Yang jual siapa, Mas? Nah itu lebih jauh lebih baik, bukan itu jauh lebih baik dibandingkan gebrak meja, marah dan sebagainya. Bahwa itu ekspresi untuk membangkitkan semangat saja tadi kan katanya. Sehari-hari sangat humanis tadi menurut Mas Arief Puyono. Saya nggak tahu ya bagaimana teorinya gebrak meja itu bangkitin semangat. Yang saya tahu gebrak meja itu mau di belahan dunia manapun ekspresi marah. Itu loh, kalau misalnya kemudian gebrak meja bangkitkan semangat, nggak begitu. Apalagi dia kutip Bung Karno tadi. Bung Karno menggugah semangat dengan pidato, dengan orasi, nggak gebrak meja. Karena ini gebrak meja yang kesekian kali loh. Pernah juga sebelumnya depan ulama gebrak meja, katanya kan begitu. Lalu sekarang depan rakyat gebrak meja. Kalau orang lihat dan penting menafsirkan ekspresi itu penting. Memilih pemimpin, bagaimana ia mengekspresikan pikirannya, bagaimana retorikanya, itu penting untuk dinilai? Kalau menurut saya begini, tindakan itu manifestasi pikiran. Jadi apa yang dipikirkan saat dia gebrak meja, saya nggak paham. Karena kalau misalnya kemudian gebrak meja itu merupakan tindakan yang dimanifestasikan dari pikiran dia, sepertinya pikirannya juga meledak-meledak. Nah itu saya pikir tidak bagus untuk memimpin ya. Kenapa? Dia harus bedakan bahwa ini rakyat, ini republik, bukan batalion, bukan militer, sehingga cara berbicara pada rakyat juga tidak seperti itu. Kita bandingkan di yang kedua tadi, begitu Jokowi bicara adem, teduh, orang gembira. Pemilu itu pesta, pesta itu orang harus datang dan gembira, tidak dengan kaget-kaget, aduh gitu loh, seperti itu. Bagaimana Mas Arief? Kalau pidatonya Pak Joko Widodo itu udah terlihat lemes mau kalah. Jadi memang udah nggak ada semangat ya. Yang Anda tangkap seperti itu ya? Yang saya tangkap seperti itu. Artinya apapun dia ngomong, awas kalah. Beda sama pidatonya Pak Joko Widodo ya. Pidatonya Pak Prabowo ya. Oke.
salah kan nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Salah ngomong. Nggak apa-apa, Beda salah sama ngomong, manusiawi. pribadinya Pak Prabowo, dalam pidatonya Pak Prabowo itu menyemangati supaya bangsa ini sadar, jangan tidur bahwa negara kita ini sedang kemasukan oleh asing. Apanya? Ekonomi kita diambil sama asing. Kekayaan kita keluar ke asing. Freeport diambil oleh Pak Joko Widodo itu bukan segalanya. Karena dari hasil temuan yang sebenarnya kalau mau dibuka ke publik, Freeport diambil itu udah nggak menguntungkan. Isinya udah nggak sesuai dengan apa yang kita beli dari Freeport. Oke, Mas jangan lupa Mas biasanya kan gini. Loh, tadi kan udah begini. Oh iya, aku ngeliatnya Mbak. gini. Tadi kan udah begini. Oke. Nah, kalau Indosat, ya Indosat nih. Selalu kan kalau Bang Adian ini ngomongnya masa lalu gitu kan. Pak Harto gitu kan. Sementara saya ngomongnya kan mengagung-agungkan Soekarno kan. Sudahlah, yang lalu tidak perlu kita bicarakan. Hari ini kita sebagai generasi yang masa depan yang harus bertanggung jawab dan bagaimana membenarkan negara ini. Oke. Kalau selama reformasi kan jelas, siapa yang jual Indosat? Kan ketua umumnya Mas Adian, Ibu Megawati. Terus katanya, kita buyback Indosat, kata Jokowi. Mana Mas, kok gak ono ya Mas Indosatnya kok duwe Qatar Mas saiki. Nah kan gitu Mas. Ya kalau Freeport, Mas Adian nanti jangan kecele dah. Ya, kita mengambil Freeport itu rugi. Kenapa? Karena memang kandungannya udah nggak ada emasnya nanti. Udah sedikit. Itu asumsi atau itu yang Anda ketahui atau seperti apa? Saya yang ketahui Mbak, saya kan tahu hitung-hitungannya. Saya kan nguasain hitung-hitungan begitu. Jadi bukan beli dari Freeport Indonesia ya. Indonesia itu beli kepemilikan pertambangan di Papua itu membeli sahamnya perusahaan Australia namanya Rio Tinto. Ya, yang memang Rio Tinto itu mengambil sahamnya Freeport McMoran Indonesia 40%. Oke. Ya, dan akan habis joint productionnya di tahun ini. Lah dibeli, lah Rio Tinto nggak mau beli terusin karena memang udah sedikit hasilnya. Bang Adian ada argumen untuk membantah itu? Ya gimana ya, DPR setuju dan DPR itu juga ada wakilnya Gerindra. Gerindra nggak setuju. Waktu itu. Cuman kan kita kalah banyak. Begini, kalau kemudian tidak setuju, lalu langkah itu dianggap melanggar undang-undang, impeachment saja Jokowinya, gampang. Lah. Ini begini, ini selalu persoalan di Gerindra begini. Di DPR-nya setuju, di luarnya kowar-kowar. Di DPR-nya setuju, di luarnya kowar-kowar. Tentang hutang luar negeri, DPR kasih batas 60% dari PDB segala macam. Sudah clear, jadi undang-undang. Di luarnya enggak. Nah, politik dua muka begini. Itu loh, di dalam ngomong lain, di luar ngomong lain. Itu selalu terjadi di teman kita ini. Enggak dua muka, kan kita kalah koalisinya. Kita kan cuman 35%, pemerintah kan 65% menguasai kursi DPR. DPR kan ditentukan dengan voting suara terbanyak. Mengajukan hak-hak yang melekat dalam. Kan sama kayak PDI. Kan sama kayak PDI dulu kita kan walk out bareng-bareng. Mengajukan hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi dalam undang-undang itu dalam proses pengajuannya itu tidak ada istilah besar kecil banyak, bahkan orang per orang bisa, hak inisiatif itu ada. Nah itu harusnya bisa dilakukan. Bagusnya Mas Arief ini ikut pileg lagi dan menang sehingga tahu bagaimana di DPR itu. Itu loh. Enggak tertarik Mas. Bukan tidak tertarik, rakyat tidak tertarik milih Mas Arief. Enggak tertarik sungguh Mas. Karena gini Mas ya. Mudah-mudahan kalau saya percaya Mas Adian anggota DPR RI yang bersih ya. Tapi Mas di luar Mas Adian ini wah no comment Mas. Ya itu lembaga terkorup Mas. Paling banyak ditangkap. Nah kayak kemarin siapa itu? Bowo Pangarso kan? Romi, DPR RI-nya yang mendukung Mas Joko Widodo, tangkap KPK. Luar biasa ya kan? Dong, artinya mau deket kek, mau jauh. Kalau yang pasti kan DPR RI-nya kan
tegakkan hukum saja. Yang penting kan nyari duit Artinya, untuk amplop, cap, jempol. Itu tidak ada buktinya. Oke. Cap jempol. KPK bilang Mbak, gambarnya cap jempol. Bowo Pangarso nyalek di Dapil Jawa Tengah 2 dari Partai Golkar nomor 2. Oke. Lah Bahwa- maksudnya apa? Serangan pajar. Kalau kemudian KPK ngomong begitu, itu kata siapa? Karena KPK sendiri bilang tidak ada. KPK clear. Amplop putih cap jempol. Clear. Bowo KPK Pangarso mengakui yang menyuruh seorang menteri dan ada namanya Nusron Wahid. Nusron Wahid tim kampanyenya Pak Joko Widodo. Lah mau ngomong apa lagi Mas? KPK tidak pernah bicara seperti itu. Mas sudah Jelas. disorot cap jempol. KPK tidak pernah bicara seperti itu. Lah ini fakta. Fakta. Oke. Fakta loh. KPK tidak pernah bicara seperti itu. KPK menemukan 400.000 amplop atas pengakuan KPK katanya untuk pileg, tapi nggak masuk akal karena amplopnya cap jempol. Oke. Lagi, KPK tidak pernah bicara seperti itu. Oke. Oke, Bahwa kalau gitu- sebentar begini, bahwa kalian itu selalu memaksakan imajinasi itu loh. Kita nggak Yang memaksakan, KPK nggak ngomong, kita bukti. Enggak, itu selalu terjadi. KPK tidak pernah bicara seperti itu pertama. Clear. Ada pernyataan ketua KPK-nya? Ada. Artinya Apa pernyataannya? Ada amplop kan? yang kita Amplop putih perdebatkan kan? amplopnya atau jempolnya? Gambar jempol kan? Tidak ada. Ada amplop, tidak ada gambar jempol, tidak ada Ada, tanda, Mas. tidak ada. Oke. Nah, Oke, baik. itu Kita- pertama. Terus kedua begini, jangan kita bicara dengan rasa. Di TV udah disorot Mas, amplopnya cap jempol. Jangan kita bicara dengan rasa, karena kita tidak sedang bercinta di sini. Lah, masa bercinta Bukan, sih? artinya kalau kita Gimana? bicara, bukan artinya kita bicara dengan data. Iya, datanya di TV disorot cap Oke. jempol Mas. Nah, kalau Oke. kalau kemudian Ngomong-ngomong soal jempol dan ngomong-ngomong soal tandanya Pak Prabowo, yang kita nanti akan membahas lebih ke substansi soal debatnya. Tapi setelah ini, kan malam ini debatnya soal ekonomi, investasi, kesejahteraan sosial, apalagi kalau saya tidak salah perdagangan, dan investasi, industri. Nanti kita akan bahas spesifik soal isi substansinya. Tapi yang jelas, ada yang mengkritik Pak Jokowi, Mas Adian, dikatakan terkadang komentarnya itu tidak terlalu signifikan. Seperti misalnya komentar ketika Pak Prabowo salaman dengan sarung tangan. Seperti yang ini misalnya kita lihat. Ke desa di Jawa Barat, ke desa ke kampung, saya salaman itu saya rasakan. Wah, saya salaman, nggak pakai sarung tangan, saya salamannya. Oke. Bang Adian katanya kok receh banget itu dikomentarin. Penting ya salaman sarung tangan dan melihat langsung itu penting? menurut saya penting. Kenapa penting? Sebenarnya dari kehangatan salaman itu kita bisa menilai orang. Kesungguhan, kejujuran, dan sebagainya. Nah, bagaimana kehangatan itu kita rasakan kalau ada sarung tangannya? Satu. Terus kedua, jangan dong menganggap sepertinya rakyat itu sumber penyakit, penuh kuman dan sebagainya. Sehingga tangannya harus dilindungi dengan sarung tangan. Nah, terus yang ketiga, ini kan negara tropis. Sarung tangan itu biasanya dipakai negara dingin atau dia sedang kedinginan. Kenapa kedinginan? Mungkin takut. Kenapa takut? Surveinya nggak naik-naik. Nah, kekhawatiran begini kan bisa terekspresikan lewat berbagai bentuk pakaian. Sarung tangan salah satunya. 18 lembaga survei sampai hari ini memenangkan Jokowi. Itu membuat dia panik, khawatir, frustasi, pukul meja, teriak, pukul meja, teriak.
Kalau sudah stres joget-joget. Kira-kira seperti itu. Nah itu kan teknik untuk kemudian mengurangi tingkat kestresannya dia. Kenapa saya bilang? Banyak orang kalau 1 survei, 2 survei, 3 survei, 4 survei, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih mungkin meleset. Tapi kalau semuanya 18 survei mengatakan Jokowi menang, panik mereka. Kenapa? Hoax sudah banyak, fitnah sudah banyak, kalah lagi. Oke, bagaimana? Mas Arief tolong ditanggapi, ada banyak tadi. Soal sarung tangan dulu deh, penjelasannya apa? Sarung tangan ya, itu bukan maksudnya membeda-bedakan. Ya. Justru Pak Prabowo itu mau memberikan sebuah hal yang bersih. Karena tangannya Pak Joko Widodo udah banyak salah. Ya kan? Nah mengenai lembaga survei, saya senang. Saya senang. Nanti dulu dong. Enggak, yang sarung tangan tadi itu. Sarung tangan ya itu sebagai simbol ya Pak Prabowo itu ingin memberikan sebuah lambang bahwa tangannya bersarung. Enggak, lambang apa dari sarung tangan itu? Lambang apa dari sarung tangan itu selain pertama tidak mau menyentuh kulit rakyat? 1. Bukan nggak mau menyentuh. Enggak, lambang apa yang melambangkan sarung Itulah tangan? lambang kehangatan. Oke, artinya dia kedinginan. Coba deh ya, Mas Adian tuh ya, kalau salaman sama saya nggak pakai sarung, pasti dingin. Tapi kalau saya pakai sarung, saya peluk. Itulah Pak Prabowo bagaimana memperlakukan rakyat di atas segala-galanya bagi dia. Bukan kayak Joko Widodo tarik-tarik gitu loh. Ya kan? Dikasih tepuk tangan untuk interpretasinya. Nah, lembaga survei, ya kan? Berapa Mas? 18 lembaga survei. Hillary Clinton ya di Amerika 100 lembaga survei. 100 lembaga survei Amerika memenangkan Hillary Clinton. Lembaga survei di Amerika itu sudah ada sejak pemilu Amerika yang terdahulu. Nah ini lembaga survei 18 itu lembaga abal-abal. Ya. Masa semuanya abal-abal? Abal-abal Mbak. Apa ukuran lembaga survei abal-abal? Banyak salah. Kemarin di DKI kata menang Ahok, kalah. Tapi ada beberapa yang jelas rekam jejaknya sih kalau kita pakai patokan pilkada Pilpres 5 tahun lalu. Ada memang yang salah tapi rata-rata. Begini ya, survei menang semua itu Hillary. Tapi begitu fakta di kotak suara kalah sama Donald Trump. Jelas, jelas ini jelas ya. Artinya sebentar, bahwa kemudian perolehan suara Hillary jauh lebih tinggi dari Donald Trump, ya. Yang pasti, yang membedakan adalah metode penghitungannya tidak sama dengan kita. Yang pasti karena mereka terdiri dari berbagai negara bagian, beda dengan kita. Kita sehingga nggak ada per negara urusan, bagian yang punya penting lembaga survei memprediksi. Gini nah, lembaga survei, gini lembaga survei Amerika itu memprediksi Hillary menang. Bukan, kalau ternyata kemudian kalah. Jumlah suaranya Hillary masih lebih banyak 2 juta suara dibandingkan Donald Trump. Begini, kalau tapi karena penghitungan suaranya berbeda caranya dengan kita, karena mereka negara bagian dan kita bukan. Mas Adian, metode mereka memilih lembaga survei Amerika dengan lembaga survei Indonesia berbeda karena sistem pemilunya juga berbeda kan dalam menentukan seorang presiden ya. Respondennya juga berbeda, yang diambil itu berbeda. Kalau di sana itu jelas-jelas mereka itu diyakinkan seorang voter dan seorang yang memang dia seorang anggota partai. Nah kalau ini kenapa banyak meleset di Hillary sana? Karena yang digunakan ya data-datanya data 10 tahun yang lalu gini. Sama kayak sekarang. Nanti gini loh Mas ya, jangan sampai kayak Hillary jadi presiden versi lembaga survei Amerika. Kalau menurut saya yang jangan sampai itu sudah sujud syukur dan kalah. Itu menurut saya jangan sampai terulang, kasihan.
kalah atau menang, kita itu harus sujud kepada Artinya Tuhan. bahwa sebenarnya bukan Bukan bahwa kalah sebenarnya atau menang, itu menunjukkan Pak Prabowo seorang yang dia kan percaya sedang sama Tuhan. Dia sedang mensyukuri kemenangannya. Itu Oh, hasil tidak. olah-olah lembaga survei yang kalian suplai ke mereka. Tidak Dan ada. ternyata kemudian faktanya kalah. Tidak nah, maksud saya begini, ada. berhentilah mempermainkan orang tua. Ini kan memfitnah terus. Orang Kasihanlah sama sembahyang dia. difitnah. Jadi begini Mas, kalah atau menang, kita harus bersyukur sama Tuhan. Oke. Syukurnya apa? Adalah pertama, Indonesia damai. Siapapun pemimpinnya, tidak ada keributan. Yes. Setuju? Setuju. Ya, artinya kita bersyukur Oke. bahwa pesta demokrasi 2014 damai. Yang sekarang juga dong harus didoain. Harus. Yes. Harus, jangan ada keributan dong. Kita Iya. boleh beda. Kita boleh beda di kotak suara. Oke. Tapi dalam hal keindonesiaan, dalam hal Pancasila, tetap Oke. kita satu. Itu harusnya closing statement, ini masih mau seru, jangan. Nanti saya keluar. Ini kan sesuai Mbak nih, hatiku Indonesia. Siapapun yang menang adalah Indonesia yang menang. Jadi menang kalah pasti siap terima ya. Ya siap dong Mbak, nggak boleh begitu dong. Yes. Ya kita harus Oke. terima Nanti kalau closing menang. statement aja, ini masih mau seru. Nanti aja Kalau closing mereka statementnya. pasti siap kalah sudah berkali-kali. Oke. Kan sudah. Kita lihat aja. Kalau sudah Nggak, berkali-kali. kita lihat aja. Karena saya percaya gini loh ya. Orang bilang begini, Allah bisa karena biasa. Allah. Iya, kalau sudah terbiasa, artinya orang bisa karena terbiasa. Kalau kita nggak begitu. Artinya dia sudah terbiasa kalah, jadi pasti terima. Kalau kita nggak begitu istilahnya. Sekarang kapan sejarahnya Prabowo menang? Nggak, kalau kita nggak begitu. Tidak pernah kan? Nggak pernah begitu. Nggak pernah menang, betul. Nggak, kita nggak begitu. Slogan kita nggak begitu. Oke. Yang kemarin juga rame nih Mas Arief, Bang Adian, ketika Pak Prabowo mengumumkan 80 calon anggota kabinet. Kok nggak ada nama Mas Arief? Saya orang biasa Mbak. Saya nggak mau jadi menteri. Nggak mau jadi menteri. Nanti kalau Adian udah jadi menteri, saya presiden. Tapi nama-namanya tuh nama-nama pilihan. Mas Arief lihat nama-nama yang masuk. Ya nama-nama yang masuk itu kan nama-nama orang yang punya prestasi lah di Indonesia ini ya. Siapa yang menurut Anda paling cemerlang dari deretan nama itu? Natalius Pigai. Oke. Kenapa? Karena Natalius Pigai itu orang yang sangat jujur, sangat komit ya, dan dia adalah putra Papua terbaik untuk hari ini. Oke. Ada nama misalnya, saya tidak tahu Pak Gatot namanya masuk atau enggak ya? Masuk. Masuk ya, dan datang juga kan waktu itu? Datang. Itu juga putra terbaik? Ya semua kan saya katakan bahwasanya yang dipilih Pak Prabowo itu orang-orang Indonesia atau putra Indonesia yang terbaik yang nantinya akan dijadikan untuk bersama-sama membangun negeri ini. Tapi kan nanti masih ada proses seleksi lain ya. Tapi yang jelas diambilnya dari 80 orang itu. Kok nama AHY nggak ada ya? AHY mungkin belum dimasukin Mbak, karena dia nggak datang. Oh oke. Itu kemarin yang masuk nama-nama itu yang datang-datang aja. Oh gitu. Kayak saya nggak datang. Bang Adian, bagaimana menilai manuver 80 nama calon kabinet Prabowo Subianto? Prabowo itu selalu berpikir dia akan menang. Dan itu dari dulu. Dia berpikir selalu akan menang, ujungnya kalah. Dia berpikir akan menang, ujungnya kalah. Nah seringkali dia merekayasa sendiri keyakinannya itu. Kenapa? Pemilihan belum, sudah mau nyusun kabinet. Ini kecepatan. Nah kalau soal AHY memang nggak mungkin. Kenapa? Yang mecat Prabowo bapaknya AHY. Artinya bahwa ada masa lalu yang belum pernah selesai di antara Prabowo dengan SBY sampai hari ini. Tapi kan secara real mendukungnya, Demokrat mendukung koalisi Prabowo. Kemana-mana juga walaupun beberapa kali bukan tidak ikut secara kampanye. real mungkin, secara administratif. Secara administratif mungkin ya. Tapi kan kita tahu berapa banyak DPD caleg Demokrat yang tidak mendukung Prabowo, bahkan mendukung Jokowi. Dan tidak ada sanksi sama sekali. Artinya pembiaran. Dilepaskan saja begitu. Nah ini juga Jadi setengah hati Anda menilainya? Setengah hati mendukung Prabowo. Sama sekali tidak mendukung. Sama sekali tidak mendukung? Tidak. Tanda tangannya saja dan tidak ada hati di tanda tangan itu. Oke. Bagaimana? Mas Arief? Aku ingat Mas Arief kan memang pernah komentar spesial soal AHY ya?
Ya kan saya dulu komentar AHY itu anak boncel. Boncel itu kan artinya dia belum punya pengalaman dalam politik ini. Ya kalah. Dan saya ingat Mas Arief sempat diminta maaf tapi nggak mau kan? Wah ngapain amat Mbak, nggak sudi saya minta maaf. Ya kan? Ya kalau jam terbangnya sama Adian ya kayak langit sama bumi di politik. Siapa lebih ya tinggi? Kan? Adian dong. Ya kan? Nah kalau Demokrat memang ada kebijaksanaan seperti itu ya kan. Tapi saya yakin Pak SBY itu full mendukung Pak Prabowo. Dan saya yakin kita juga akan menyiapkan tempat untuk AHY ya. Mungkin untuk menteri nantinya. Cocoknya menteri apa ya AHY? Menteri Pemuda karena masih muda. Menteri Pemuda Olahraga? Iya Mbak, jangan Menteri Pemuda bukan pemuda kan kacau. Jadi itu pos yang sudah disiapkan? Nanti saya ngomong sama Pak Prabowo. Mas Arief gambarkan dong hubungan Anda dengan Pak Prabowo sedekat apa? Anda kan wakil ketua umum Gerindra, wakil ketua umum loh, posisi yang nggak main-main. Jadi wakilnya langsung Pak Prabowo. Ya bisa dilihat aja kan. Saya nggak bisa ngelihat, makanya saya nanya. Saya sering dimarahin. Sering dimarahin? Ya kan, kata media. Oh. Ya kan. Saya sering mau dipecat. Tapi kan sekarang saya masih waketum aja nggak dipecat. Ya jadi sangat erat memang hubungannya? Ya sangat erat saya sama dia, sangat dekat ya. Artinya kalau saya salah, saya mengaku salah sama dia. Tapi kalau dia ada keliru, dia juga mengakui keliru. Saya keliru, Rip. Ya kan? Saya juga mengakui, iya Mas, saya salah. Manggilnya Mas? Jadi saya tidak pernah manggil Bapak. Saya selalu manggil Pak Prabowo itu adalah Mas. Kenapa saya katakan bahwa dia sangat-sangat humanis orangnya. Berbeda dengan tampilan ketika misalnya dia menyemangati atau ketika memimpin rapat ya. Berbeda. Ketika kita melakukan hubungan yang bicara komunikasi bicara dia punya dua kepribadian gitu? Enggak dua kepribadian. Artinya Pak Prabowo ini bisa menempatkan diri. Di sisi lain bukan begini, kapan di sisi dia lain. harus bicara semangat, kapan dia harus bicara as a friend, as adik gitu Enggak, kan. cerita ini tidak membuat Prabowo dapat simpati, tapi justru lebih menakutkan. Ini kepribadian ganda. Kalau yang disampaikan itu enggak. Kalau yang disampaikan itu bentuknya kepribadian ganda. Di depan orang A dia bersikap seperti itu, di depan ini dia bersikap berbeda lagi. Untuk hal yang sama ini tidak bagus. Kan itu tadi nggak sama. Bukan. Kan kalau ngomong sama saya beda, kalau di luar beda. Kita harus membedakan dong. Kapan kita, misalnya begini, masa kita mau rata, kapan kita ngomong sama orang tua, ngawur. Jadi kalau ngomong sama rakyat pukul meja. Kalau ngomong dong. Kalau ngomong sama yang lebih muda dari kita, masa kita sama dengan kita ngomong sama orang yang lebih tua dari kita. Tapi kalau dalam tempat kampanye itu ada yang lebih muda dan ada yang lebih tua. Bukan, forum kampanye itu forum politik. Forum demokrasi. Oke, artinya dalam politik boleh pukul meja? Nggak boleh dong. Nah terus kenapa dia pukul meja? Bukan pukul meja. Saya katakan dari tadi kan, pukul meja untuk menyemangati. Artinya boleh? Ya boleh dong memberikan semangat. Donald Trump aja begini. Maksudnya ya kan? Dia mirip Donald Trump? Loh. Bukan mirip. Bukan mirip. Donald Trump tinggi. Donald Trump tinggi. Enggak, kenapa contohnya mukul meja? Donald Trump boleh mukul meja, berarti Prabowo boleh mukul meja. Tapi hari ini Amerika bagus kan? Kenapa? Hillary kalah kan? Gara-gara Donald Trump ngomong mukul meja kan? Bagus dan kalah dua hal yang berbeda. Loh. Itu loh. Kalau Donald Trump ngomong begini. Apa hubungannya? Artinya kalau mukul meja itu pasti mampu membawa negara ini bagus. Begitu kesimpulannya. Loh, ternyata Amerika lebih bagus. Bukan artinya kalau mukul meja bisa. Bukan. Jadi kalau kemudian memukul meja itu hanya simbol untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Kekalahan, simbol kemarahan, simbol kemenangan, Mas. Kita kasih tepuk tangan dua-duanya. Oke. Kita bicara soal gaya. Bentar dulu, Mbak. Bang Adian. Kalau menang itu simbolisasinya ketawa, senyum, bukan mukul. Nggak ada sejarahnya simbolisasi kemenangan itu dengan mukul. Oke, kita lihat berbagai simbol yang muncul dalam 4 debat terakhir. Kita sudah mengumpulkan beberapa cuplikan perdebatan yang seru-seru, kita lihat. Mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu
berseberangan. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana? Inti yang saya ingin sampaikan adalah, kita bicara industri 4.0, kita sekarang masih belum bisa membela petani-petani kita sendiri. Tapi saya lebih ingin menjamin bahwa Indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri tanpa import-import dari negara manapun. Pak Prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis gitu. Saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri 4.0 itu dengan optimis. Untuk mengatasi stunting, Anda menyebut menggunakan atau melakukan sedekah putih. Apa yang dimaksud dengan sedekah putih? Kami memiliki program Kartu Jakarta Pintar Plus, di mana bukan hanya sistem pendidikan yang di-cover oleh pemerintah provinsi, tapi juga ditambah dengan kebijakan memberikan asupan makanan yang lebih baik. Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita. Saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki. Sangat percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Jadi itu cuplikan 4 debat sebelumnya yang seru-seru. Nah, karena debatnya sudah 4 kali, saya ingin meminta Bang Adian dan Mas Arief untuk menebak kira-kira debat yang kelima ini. Karena kan kita udah nyimak debat tuh udah 4 kali tuh, udah sering gitu. Sudah bisa menangkap belum kira-kira nanti apa yang akan disampaikan oleh lawan jagoan Anda? Jadi gaya Pak Prabowo akan seperti apa, kira-kira ungkapan yang nanti akan disampaikan seperti apa, berangkat dari 4 debat sebelumnya. Ya, Prabowo kembali akan berimajinasi, berhayal tidak berhenti-berhenti. Lalu kemudian menjawab hal-hal yang dia tidak pahami. Karena memang dia tidak mengerti apa-apa dalam bagaimana cara membangun bangsa ini. Itu yang saya pikir akan terus berulang. Dan ketika dia bingung, dia akan nari-nari. Itu loh. Saya selalu ngelihat kapan dia nari? Untuk menutupi malunya. Untuk menutupi kebingungannya. Pasti seperti itu. Nah itu akan terjadi lagi, kita lihat saya nanti. Jadi Anda memprediksi akan seperti itu jalannya? Akan seperti itu. Kenapa? Pak Jokowi akan seperti apa? Ini isu yang dikuasai Pak Jokowi tidak? Ekonomi, investasi, jaminan sosial, kesejahteraan sosial, perdagangan? Dengan semua yang dikerjakan selama ini tingkat kemiskinan turun sehingga cuma menjadi 1 digit. Lapangan pekerjaan dibuka 9,38 juta dalam waktu 4 tahun. Kemudian investasi kita menjadi negara yang diminati investor yang sangat bagus dibandingkan 80 negara yang lainnya. Itu menunjukkan dia mampu mengelola. Nah ketika kemudian lawan debatnya Prabowo yang gak pernah ngapa-ngapain itu, bagaimana gitu loh. Apa misalnya gini, kita bicara tentang investasi, oke? Freeport diambil, kita investasi, kita rebut investasi Freeport. Nah, Prabowo ngambil tanah siapa? Tanah rakyat. Kalau kita kan mengambil apa yang dimiliki asing, dikembalikan untuk Bumi Pertiwi. Kalau dia kan apa yang dimiliki Bumi Pertiwi diambil buat dia. 1, terus kedua misalnya, ketika kita bicara investasi dan sebagainya, apa sih yang menarik untuk investor investasi? Tidak ada korupsi. Bagaimana kemudian dia mau memberikan uang pensiun buat koruptor? 5% katanya dari hasil korupsinya. Kan itu pidatonya yang terakhir. Nah bagi saya ketika ada permaafan seperti itu oleh calon presiden, negara investor juga pasti tidak akan berani. Lalu bagaimana dia akan menarik investasi? Ketika kemudian korupsi boleh, nanti kita berikan mereka pensiun 5%. Kan kira-kira seperti itu bahasa dia kan. Itu berbahaya. Bagaimana Mas Arief? Dijawab dulu bagaimana kira-kira gaya Pak Jokowi nanti setelah melihat 4 debat sebelumnya? Yang pasti Pak Joko Widodo akan banyak keteteran. Ya. Artinya gini, Pak Joko Widodo akan terlihat tidak menguasai masalah dan terlihat so tahu. Ya. Kayak misalnya industri 4.0. Dia cuma tahu istilahnya, tapi dia tidak tahu siapkah Indonesia dengan yang namanya industri 4.0. Ya kan? Nah sedangkan Pak Prabowo tahu apa dampaknya dari industri 4.0. Ya.
yaitu terjadi industri misalnya otomatik, robotik, artinya tidak memerlukan lagi sumber daya manusia. Sedangkan antara keperluan tenaga kerja di industri 410 itu pendidikannya adalah dibutuhkan lulusan pendidikan high educated. Nah, sementara ya 90% rakyat Indonesia itu belum siap untuk menerima industri 410. Kebetulan saya seorang pimpinan Serikat Buruh, jadi saya mengerti kalau terjadi automated mesin industri 4.0 akan banyak sekali PHK. Ya, artinya ini yang tidak pernah dipikirkan oleh Pak Joko Widodo. Nah, kenapa? Dia bilang apa itu namanya? Online. Lah, wong yang bilang petani. Pak Prabowo online. Loh, bukan. Pak Joko Widodo kan apa itu namanya industri apa tuh? Yang Unicorn. Unicorn. Itu pertanyaan Terus, Pak Jokowi ke Pak ya Prabowo. kan, unicorn kan dia nggak tahu. Siapa yang nggak tahu? Pak Joko Widodo nggak tahu dasarnya tuh apa. Unicorn tuh industri apa? Startup kan? Industri startup kan? Salah, yang nggak tahu tuh Prabowo. Karena begini, ya Enggak, Pak Prabowo. Makanya Prabowo tanya online itu kan? Bukan, itu unicorn itu. Kalian Ya, tuh karena Pak Joko Widodo mengatakan unicorn itu terbiasa mirip berbohong begini? Kenapa uni jagung gitu loh. Ngomongnya uni jagung kalau di dalam false bahasa Inggrisnya, bener. Oke. Percaya. Baik. Ya kan? Artinya Prabowo tidak mengerti bahasa Inggris, itu maksudnya? Joko Widodo spellingnya salah. Oke, jam berapa Gitu menit loh. menuju Unicorn, debat di bukan Sultan? unicorn gitu loh. Berapa? 2 menit? Oke, 2 menit kita menuju debat dan kita mau mengingatkan teman-teman, kita nih punya panduan bagaimana caranya kita menyaksikan debat. Kita sudah bikin panduan ini dan kita udah taruh sebetulnya di sosial media, tapi kita mau tunjukin juga buat teman-teman yang lagi nobar, kita lihat nih, ini panduan untuk nonton debat, bagaimana caranya kita menilai, boleh ditunjukin nggak grafisnya? Nah ini dia, jadi nanti kita akan bandingkan secara substansi dan juga kita akan menilai secara verbal dan gesture. Substansi misalnya nanti kita lihat mana yang menjawab tepat sasaran didukung data, mana yang mengajukan program yang realistis, mana yang lugas mudah dipahami. Teman-teman lihat ya. Dan nanti verbal dan gesturnya kita bisa lihat bagaimana siapa yang percaya diri tenang, siapa yang kestabilan emosi, ekspresi wajahnya gimana, pilihan katanya. Jadi sekali lagi ini checklist untuk membantu teman-teman nanti menilai debatnya seperti apa. Dan kita juga udah membekali teman-teman yang ada di Epicentrum 21 di studio 1 di tempat kita nobar debat Pilpres dengan 2 emoticon. Nah ini di belakangnya suara penentu narasi TV, emoticonnya itu nih. Emoticon nangis dan emoticon love, cinta. Jadi nanti pada saat kita sambil nobar saya juga nanti akan minta teman-teman untuk menunjukkan apa ekspresi yang ada di pikiran dan di hati terhadap debat yang akan kita tonton sama-sama. Yang jelas bahwa Asyik Politik, nobar tanpa nonton debat tanpa baper sama 2 pemeran utama dan pemeran pembantu, Mas Arief Puyono dan Mas Adiana Pitupulu. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk keduanya. Oke, berapa menit sebelum kita bergabung? 27 detik, oke. Jadi kita akan seru-seruan ya teman-teman. Seru banget, penuh banget studionya. Aduh seneng banget, thank you banget. Kita seru-seruan. Dan buat yang gak kebagian tiket, aku dapat banyak banget tuh DM, dapat banyak komentar gak kebagian tiket untuk nonton sama-sama di sini. Mudah-mudahan masih bisa terus nonton karena kita memang live streaming. Dari tadi kita live streaming di www.narasi.tv. Dan kita juga live di YouTube dan di Facebook, YouTube Najwa Shihab dan Facebook Najwa Shihab dan juga di narasi.tv. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, halo, banyak ya yang nonton ya? Banyak gak sih teman-teman produser? Ketahuan tuh biasanya angkanya. Yang kemarin sih yang nonton banyak banget, jadi thank you banget. Wow, 40.000, keren. Oke. Dan biasanya akan tambah rame, semakin malam makin rame. Oke. Kita juga punya aturan main dalam kita nobar debat ini. Yang pasti memang nggak pakai baperan, tapi ada aturan-aturan yang lain. Jadi boleh tepuk tangan dan sweet-sweet saat debat seru. Contohin dong tepuk tangan dan sweet-sweetnya gimana yang paling kencang. Yeay. Kalau aku sih nggak bisa siul, Mas Ari bisa siul nggak Mas? Itu mah niup. Oke, dan yang lain-lain juga tadi yang jelas nggak boleh baper, boleh ketawa, boleh seru-seruan. Dan kita akan segera gabung ke tempat debat. Yuk sama-sama nobar debat dari bioskop, kita nonton.